Rapat penting pemaparan laporan pengawasan Pansus DPRK Intan Jaya terhadap pelaksanaan tanggap darurat konflik bersenjata antara TNI Polri dan TPNPB OPM terpaksa ditunda. Penundaan ini terjadi karena 6 orang dari 10 orang anggota Pansus mangkir, tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Rapat pemaparan laporan pengawasan Pansus DPRK Intan Jaya terhadap pelaksanaan tanggap darurat konflik bersenjata antara TNI Polri dan TPNPB OPM yang seharusnya digelar Sabtu 22 November 2025 harus dibatalkan dan ditunda. Ketidakhadiran mayoritas anggota Pansus, yakni 6 orang dari 10 orang anggota Pansus, menjadi alasan utama molornya agenda penting ini. Padahal Pansus dibentuk dengan tujuan menyikapi dampak konflik bersenjata terhadap masyarakat yang telah terjadi berkepanjangan di Intan Jaya sejak tahun 2018 hingga saat ini. Konflik di Intan Jaya telah menyebabkan warga mengalami trauma dan ketakutan mendalam akibat kehadiran aparat TNI Polri dalam jumlah besar di perkampungan penduduk, serta aksi saling serang dengan kelompok TPNPB OPM yang seringkali menelan korban jiwa masyarakat sipil. Ironisnya, rapat yang berisi agenda penting penilaian Pansus terhadap kondisi Intan Jaya ini justru gagal terlaksana. Ketua Pansus DPRK Intan Jaya Bartol Mirip menyayangkan situasi ini. Menurut Bartol, seharusnya anggota Pansus dapat bersikap bertanggung jawab dengan menghadiri undangan rapat. Mengingat pentingnya agenda rapat tersebut yang jelas-jelas berkaitan dengan kondisi masyarakat saat ini di Intan Jaya. Bartol juga mengatakan dirinya tak dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan hasil penilaian Pansus terhadap situasi dampak konflik bersenjata di Intan Jaya. Hal ini dikarenakan Pansus merupakan bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menganut sistem kolektif dan kolegial. Sehingga kehadiran anggota Pansus menjadi syarat utama sahnya keputusan dalam sebuah rapat. Hari ini, akhir dari seluruh pembuatan laporan pengawasan DPR Kabupaten Intan Jaya dari Pansus terhadap tanggap darurat konflik bersenjata antara TNI dan TPNPB OPM di wilayah Kabupaten Intan Jaya tahun 2025. Pansus kerja itu atas nama Lembaga DPR Kabupaten Intan Jaya. Sehingga dari seluruh data-data yang kami rampung itu harus diuji melalui pertemuan. Tujuan itulah yang kemarin itu saya sebagai Ketua Pansus telah mengeluarkan undangan buat seluruh anggota Pansus untuk hadir. Dan kita koreksi bersama laporan itu. Sebelum menetapkan laporan dalam sidang paripurna DPR Kabupaten Intan Jaya. Karena akhir dari laporan itu akan menjadi hasil laporan dari DPR Kabupaten Intan Jaya. Setelah menetapkan, mengesahkan itu, akan merekomendasikan dan lanjutkan kepada tingkat-tingkat yang ada kompeten untuk kami lanjutkan rekomendasi laporan-laporan itu. Tujuan itu, maka pertemuan hari ini kami mau selenggarakan. Saya terima kasih kepada Ketua DPR Kabupaten Intan Jaya, Wakil Ketua 2 DPR Kabupaten Intan Jaya, Sekwan Intan Jaya, kemudian anggota Pansus Pak Bagau, meluangkan waktu untuk datang. Tetapi karena kami di lembaga DPR itu dikenal dengan kolektif dan kolegial, maka yang hadir ada 4 orang. Dari anggota Pansus 10 orang, yang hadir 4. Sementara 6-nya belum hadir. Kemudian untuk melahirkan laporan yang baik dan benar, itu tidak bisa diuji oleh 1-2 orang. Maka harapan saya kepada seluruh anggota Pansus, saya mohon dengan hormat, anggota DPR Kabupaten Intan Jaya yang menjadi anggota Pansus untuk penanganan masalah-masalah kemanusiaan apabila
saya sebagai ketua mengeluarkan undangan selanjutnya. Saya mohon dengan hormat datang hadir. Karena kita ini adalah perwakilan rakyat Kabupaten Intan Jaya. Perwakilan rakyat Intan Jaya berarti untuk menjadi corong, untuk menjadi penyambung suara, untuk menjadi menyalurkan aspirasi-aspirasi, baik itu dari masyarakat maupun pemerintah, dengan situasi kondisi kekinian yang orang sudah tidak nyaman, rakyat sudah tidak nyaman lagi di kampungnya sendiri, di rumahnya sendiri. Meski kecewa atas situasi ini, Ketua Pansus DPRK Intan Jaya Bartol Mirip tetap berharap agar para anggota Pansus nantinya dapat menghadiri rapat yang akan segera dijadwalkan ulang. Dari Nabire, Papua Tengah, Gala Mandiri melaporkan.